Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Cindy Dwi Herliana, kemudian teman saya yaitu Emi Zulfa Faridah, kemudian Hanin Rasyidatul Mufidah, dan yang terakhir Muhammad Bayu Laksono akan menjelaskan materi perbaikan dan pemeliharaan alat dan bahan praktikum. Pada materi perbaikan dan cara pemeliharaan alat dan bahan laboratorium, terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian laboratorium. Yang kedua, perbaikan alat dan bahan praktikum. Dan yang terakhir, yaitu pemeliharaan alat dan bahan praktikum. Saja kita mulai pada pokok bahasan yang pertama. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian laboratorium. Laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan sebagai suatu percobaan, penyelidikan, penelitian, dan sebagainya yang masih berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, bahkan ilmu di bidang lainnya. Dan dikemukakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 Ayat 2 serta Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 3. Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Kemudian, laboratorium dapat ditinjau dari tujuan dan fungsinya. Yang pertama, laboratorium dasar. Kedua, laboratorium pengembangan. Ketiga, laboratorium metodologi pengajaran, dan yang terakhir yaitu laboratorium penelitian. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis laboratorium yang ditinjau dari tujuan dan fungsinya. Yang pertama yaitu laboratorium dasar. Laboratorium dasar merupakan tempat mahasiswa yang dapat mengenalkan dan memahami konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan lanjutan. Yang kedua yaitu laboratorium pengembangan. Laboratorium pengembangan ini melaksanakan tugas khusus sesuai dengan spesialisasi bidang ilmu yang digeluti oleh personel di laboratorium tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu laboratorium metodologi pengajaran. Pada laboratorium ini merupakan wahana dan tempat pengembangan kompetensi pedagogik atau mengajar bagi guru di sekolah, sehingga laboratorium metodologi pengajaran sangat diperlukan di sekolah atau di madrasah. Yang keempat yaitu laboratorium penelitian. Laboratorium ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berujung pada penemuan konsep, prinsip, teori, prinsip, kaidah, atau hukum dalam bidang ilmu yang digelutinya atau disebut sebagai produk ilmiah. Untuk pokok bahasan berikutnya mengenai perbaikan alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Emi. Saya Emi Zulfa Faridah di sini akan menjelaskan tentang perbaikan alat dan bahan praktikum. Nah, yang pertama perbaikan. Perbaikan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Perbaikan alat-alat praktikum juga harus diperhatikan. Maka, seorang laboran harus selalu mengecek alat-alat setelah digunakan praktikum, guna untuk mengetahui adanya kerusakan atau tidak, supaya segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kerusakan jika memungkinkan. Namun teman-teman, jika terdapat kerusakan yang berat pada alat-alat laboratorium, maka seorang laboran tadi wajib segera melapor kepada teknisi untuk memperbaikinya di tempat perbaikan yang di luar laboratorium. Selanjutnya, tata cara perbaikan berbagai alat praktikum yang ada di laboratorium antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada reparasi mikroskop atau servis mikroskop. Nah, dilakukan dengan memperhatikan jenis dan kerusakan yang dialami mikroskop. Pada umumnya, sebagaimana diketahui bahwa mikroskop terdiri dari bagian mekanik dan bagian optik. Komponen-komponen mikroskop biasanya mengalami ketidakfungsian pada bagian-bagian berikut. Yang pertama,
bagian bodi atau badan mikroskop. Nah, di bagian tombol pengatur kasar atau makrometer, tempat tabung lensa objektif menempel. Nah, tabung tersebut akan selalu merosot ke bagian bawah sehingga fokus pengamatan tidak akan tercapai. Nah, sedangkan pada mikroskop listrik, tombol makro atau mikrometer terletak di bagian bawah bodi atau di bawah meja objektif yang sering merosot ke bagian bawah juga. Nah, bagian bodi yang lain adalah engsel, penyatu atau penghubung antara bagian bodi mikroskop dengan bagian kaki. Atau kasus pada mikroskop cahaya sering terlalu longgar dan penyetelan sistem mikroskop yang melemah sehingga bagian mikroskop yang satu dengan yang lainnya menjadi tidak kuat. Yang kedua, bagian lensa. Nah, bagian lensa inilah yang sangat sensitif, baik lensa okuler maupun lensa objektif dengan kondisi lingkungan, baik lingkungan perilaku pemakai atau user, ataupun di mana mikroskop tersebut disimpan sangat berpengaruh terhadap kebersihan lensa. Lensa okuler umumnya terdiri dari dua lapis yaitu atas dan bawah. Lensa objektif mulai dari 2 lapis lensa sampai atau 4 sampai 5 lapis lensa. Di dalamnya tergantung ukuran pembesaran beberapa kali. Yang ketiga, sistem aliran listrik. Nah, untuk sistem aliran listrik ini digunakan untuk tipe mikroskop listrik. Mikroskop listrik adalah mikroskop yang ada sumber cahaya pemantulannya menggunakan arus listrik. Komponen atau bagian inilah mulai dari sumber listrik, sekring, sistem penaik atau turun arus, lampu, dan komponen lain yang terkadang mengalami kerusakan. Berikut beberapa faktor kerusakan mikroskop yang biasanya terjadi adalah 1. Kotornya lensa prisma. Lensa prisma berada di bawah lensa okuler. Jadi setelah lensa okuler dibersihkan, maka lensa prisma ini harus dipastikan tidak kotor dengan cara membongkar dan membersihkannya. Yang kedua, bagian makrometer dan mikrometer berbeda dengan mikroskop cahaya. Ketika bagian ini mengalami kerusakan atau turun sendiri, harus di-setel dan dibongkar bila tidak terselesaikan. Yang ketiga yaitu bagian lain dari yang sering mengalami kerusakan pada mikroskop listrik, tentunya sistem listrik itu sendiri. Selain reparasi mikroskop, ternyata juga ada reparasi neraca. Dan neraca seringkali rusak atau tidak dapat digunakan dikarenakan faktor kelalaian dalam penggunaan, penyimpanan maupun proses kesetimbangan atau tidak menunjukkan angka 0. Apabila proses kesetimbangan ternyata tidak dapat tercapai atau tetap tidak dapat menunjuk. Nah, apabila neraca tadi tidak menunjukkan proses kesetimbangan angka 0, maka ada dua cara. Cara yang pertama yaitu geser beban kecil. Pertama yaitu geser beban kecil skala pertama paling depan ke kanan sampai mencapai kesetimbangan dan berilah tanda yang menunjukkan angka berapa dari beban kecil yang telah digeser tersebut. Ketika digunakan untuk menimbang, maka nilai atau angka tersebut nantinya sebagai pengurang. Jadi massa beban yang ditimbang dikurangi angka atau skala dari beban kecil yang telah digeser itu. Kemudian cara kedua yaitu pada bagian dudukan piring penimbang yang menggantung dilepas dan bagian bawahnya dibuka menggunakan obeng plus dan diisi atau dikurangi beban berupa gotri, paku, besi kecil atau bubuk. Perlu diingat, jika alat sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka alat tersebut disimpan terlebih dahulu di ruangan alat dan bahan. Untuk selanjutnya, seorang petugas laboratorium atau seorang laboran segera mengkonfirmasikan petugas kebersihan untuk membuang di TPA atau bisa dibuang di tempat khusus pembuangan alat-alat laboratorium. Beberapa alat yang tidak bisa diperbaiki lagi biasanya terbuat dari bahan kaca, plastik, atau alat lainnya yang memang tidak bisa diperbaiki dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Baik, materi selanjutnya adalah perbaikan bahan. Bahan kimia yang sudah kadaluarsa tidak layak pakai atau rusak perlu diperhatikan juga. Setelah mengetahui bahan kimia yang sudah rusak, setidaknya lanjutkanlah adalah perbaikan.
Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan prosedur pembelian dan penyimpanan. Bahan-bahan yang sudah kadaluarsa dimasukkan ke dalam lubang yang dibuat khusus untuk limbah kimia atau diserahkan ke lembaga pengolahan limbah. Botol-botol bekas, wadah bahan yang terbuat dari plastik akan dibakar sesuai prosedur botol, kaca-kaca akan dibuang bersama alat praktikum yang rusak. Limbah bahan hasil praktikum, untuk limbah praktikum langsung dibuang melalui saluran air saat siswa membersihkan alat yang digunakan untuk praktikum. Pemeliharaan alat dan bahan praktikum. Pemeliharaan peralatan laboratorium memiliki beberapa dasar tujuan, di antaranya agar peralatan laboratorium selalu prima dan siap pakai secara optimal, memperpanjang umur pemakaian peralatan laboratorium, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan orang atau mahasiswa yang menggunakan peralatan tersebut, menjamin kesiapan operasional peralatan yang diperlukan terutama dalam keadaan darurat, adanya unit cadangan, pemadam kebakaran, dan penyelamat, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, menghindari terjadinya kerusakan fatal. Kemudian, adapun cara atau metode untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan peralatan laboratorium yang dapat dilakukan sebagai berikut. A. Melakukan pencegahan, misalnya memberi peringatan melalui gambar ataupun tulisan, peraturan atau tata tertib bagi pengguna laboratorium. B. Menyimpan peralatan laboratorium agar terhindar dari kerusakan. C. Membersihkan agar peralatan laboratorium selalu bersih dari debu, kotoran yang dapat merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Laksono, NIM 207200094 dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas IPA C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, yang selanjutnya dari cara atau metode untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan peralatan laboratorium yang dapat dilakukan, yaitu yang selanjutnya adalah memeriksa kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya gejala kerusakan, tune up kalibrasi alat agar peralatan dalam kondisi normal, kemudian memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi pada peralatan laboratorium pada batas tingkat kerusakan tertentu yang masih mungkin dapat diperbaiki sendiri sehingga siap dipakai. Kemudian mengganti komponen-komponen peralatan laboratorium yang rusak, dan yang terakhir yaitu memelihara dengan melumasi peralatan mekanis. Yang perlu dicatat yaitu mengingat bahwa sering terjadinya kebakaran, ledakan atau bocornya bahan-bahan kimia beracun dalam gudang, maka dalam penyimpanan bahan-bahan kimia perlu dilakukan perhatian khusus seperti kedua faktor berikut, yaitu interaksi bahan kimia dengan wadah, yaitu bahan kimia yang dapat berinteraksi dengan wadahnya dan dapat mengakibatkan kebocoran. Dan yang kedua yaitu kemungkinan interaksi antara bahan yang dapat menimbulkan ledakan, kebakaran atau timbulnya gas beracun. Maka dari sini perlu diperhatikan bahwa mengenai teknik penyimpanan dan penataannya, mengingat bahan-bahan yang ada di laboratorium ada yang bersifat mudah terbakar, mudah meledak, hingga sangat korosif. Maka dari sifat-sifat yang berbeda tersebut perlu dilakukan penyimpanan yang berbeda pula.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dapat dipahami, silahkan untuk ditanyakan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.